Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Mulida Amara dengan nomor NPM 115230222. Saya dari kelas 1PA02. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan manusia yang akan saya jelaskan di PPT sebagai berikut. Yuk langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya, ada yang tahu nggak sih, apa sih perkembangan manusia itu? Perkembangan manusia adalah suatu kajian ilmiah tentang pola-pola perubahan dan stabilitas di sepanjang rentang kehidupan manusia. Selanjutnya ada teori perkembangan. Yang pertama, teori nativisme. Teori nativisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan seperti sifat fisik, kecerdasan, dan bakat yang diwariskan secara genetis. Yang kedua ada teori empirisme. Teori empirisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Menurut John Locke, seorang tokoh utama dalam aliran ini, manusia lahir tanpa pengetahuan bawaan dan semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Yang ketiga ada teori konvergensi. Teori konvergensi adalah pendekatan yang digunakan oleh William Stern, seorang ahli psikologi di Jerman, untuk menggambarkan bagaimana pembawaan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan manusia tersebut. Lalu, tahapan perkembangan. Yang pertama, tahapan embrionik. Tahapan embrionik, fase di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio saat masa kehamilan hingga lahir. Yang kedua, tahapan bayi. Masa bayi dimulai sejak lahir hingga usia 18 atau 24 bulan. Yang ketiga, tahapan kanak-kanak. Tahapan kanak-kanak berlangsung antara usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Yang keempat, tahapan remaja. Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa hingga masa awal dewasa. Yang kelima, masa dewasa. Masa dewasa dimulai setelah masa remaja dan berlangsung hingga masa tua. Yang keenam, tahapan masa tua dan manula. Masa tua dan manula adalah masa yang dimulai setelah masa dewasa. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget adalah teori belajar yang berlandaskan pada perkembangan anak yang akan mengalami perkembangan struktur kognitif atau peta mental. Piaget mengemukakan tahapan perkembangan kognitif anak berdasarkan usia anak. Berikut adalah tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensorimotor atau 18-24 bulan. Anak memiliki kemampuan untuk menghasilkan, menilai, dan memberi pertimbangan terhadap suatu kejadian. Yang kedua, tahap praoperasional atau 2-7 tahun. Anak mulai memahami konsep abstrak dan berpikir secara logistik. Yang ketiga, tahap operasional formal atau 12 tahun ke atas. Anak memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Yang keempat, tahap operasional reflektif. Di sini, anak memperoleh kemampuan berpikir secara abstrak dan hipotesis. Selanjutnya ada perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial dan emosional merupakan proses belajar dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini meliputi perkembangan kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan representasi emosi seseorang melalui kata-kata dan perilaku. Perkembangan sosial dan emosional yang positif memudahkan untuk bergaul, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya ada pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan sosial terhadap perkembangan manusia. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama sejak individu dilahirkan, dan pembentukan sikap dan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana corak orang tua dalam teguran, nasihat, perintah, dan lainnya. Yang kedua, teman. Teman memberikan dukungan sosial yang bernilai ketika ia sedang melepaskan diri dari kelompok sepermainan di lingkup remaja. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat membentuk kepribadian dan perilaku sosial anak
terutama jika lingkungan dalam masyarakat itu aman, nyaman, dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Lalu yang terakhir ada tahap perkembangan emosional. Yang pertama, tahap bayi. Pada tahap ini, bayi merespon emosi dasar seperti kebahagiaan, kesedihan, marah, dan takut. Mereka bergantung pada perhatian dan respon orang tua atau pengasuh untuk memahami dan mengatur emosi mereka. Yang kedua, proses anak-anak. Pembagian emosi yang kompleks terjadi selama masa kanak-kanak. Anak-anak mulai mengembangkan berbagai emosi seperti kegembiraan, kecemasan, cemburu, mencari dukungan sosial, dan mengatasi stres. Proses ketiga yaitu remaja. Remaja mulai mengalami perubahan hormonal yang signifikan yang mempengaruhi mood dan emosi mereka. Mereka juga mulai mengembangkan identitas. Yang terakhir, proses dewasa. Pada tahap ini, individu dewasa memiliki kemampuan yang lebih matang dalam mengelola emosi mereka. Mereka dapat mengenali dengan mengatur emosi dengan lebih baik, serta memahami emosi orang lain dalam konteks yang lebih kompleks. Itu dia penjelasan mengenai perkembangan manusia yang saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.